Selamat datang kembali di seri Filsafat untuk Pemula. Di episode sebelumnya kita membahas sumber dan sifat pengetahuan, dari rasionalisme hingga sintesis Kantian. Hari ini kita akan masuk ke jantung metode ilmiah. Bagaimana cara berpikir ilmiah bekerja? Apa itu induksi, deduksi, dan abduksi? Mari kita ikuti percakapan antara saya dan Bung Fahri. Bung Fahri, saya sering dengar istilah induksi dan deduksi di kelas, tapi saya belum paham benar bedanya. Dan abduksi? Itu malah baru saya dengar. Wajar, Fikri. Ketiga metode itu adalah cara kita menarik kesimpulan. Masing-masing punya kekuatan dan kelemahan. Yuk, kita bahas satu persatu. Deduksi adalah penalaran dari yang umum ke yang khusus. Kalau premisnya benar dan logikanya valid, maka kesimpulannya pasti benar. Contohnya, contoh klasik. Semua manusia akan mati. Sokrates adalah manusia, maka Sokrates akan mati. Jadi deduksi itu kayak rumus logika, pasti dan tertutup. Betul, tapi ia tidak memberi pengetahuan baru. Ia hanya menjabarkan apa yang sudah terkandung dalam premis. Fikri penasaran, kalau induksi gimana? Induksi adalah penalaran dari yang khusus ke yang umum. Kita mengamati banyak kasus, lalu menyimpulkan pola umum. Misalnya, kamu lihat 100 burung bisa terbang, lalu kamu simpulkan, semua burung bisa terbang. Tapi, bagaimana dengan burung unta? Berarti induksi bisa salah. Ya, induksi bersifat probabilistik. Ia memberi kemungkinan, bukan kepastian. Fikri penasaran. Kalau abduksi gimana? Saya baru dengar istilah itu. Abduksi adalah penalaran ke penjelasan terbaik. Kita melihat gejala, lalu mencari hipotesis yang paling masuk akal. Contohnya, kamu lihat lantai basah. Kamu simpulkan, mungkin hujan tadi pagi. Padahal bisa jadi ada bocor atau ada yang menumpahkan air. Abduksi tidak pasti, tapi berguna untuk membangun hipotesis awal. Berarti abduksi itu kayak tebakan terdidik. Ya, Charles Peirce menyebutnya sebagai awal dari penyelidikan ilmiah. Berarti deduksi itu pasti, induksi itu umum, abduksi itu eksploratif. Tepat. Dan dalam ilmu alam, ketiganya sering dipakai bersamaan. Kita mengamati induksi, membangun hipotesis, abduksi, lalu menguji dengan logika dan eksperimen, deduksi. Wah, saya baru sadar, berpikir ilmiah itu kompleks. Dan filsafat membantu kita memahami kompleksitas itu dengan jernih. Bagaimana pemirsa dialog kita kali ini? Saya simpulkan dulu, di episode ini kita belajar bahwa metode ilmiah tidak hanya soal data, tapi juga soal cara berpikir. Deduksi memberi kepastian, induksi memberi pola, dan abduksi memberi arah. Di episode berikutnya kita akan membahas metode ilmu sosial. Sampai jumpa dan teruslah berpikir dengan jernih dan hati yang terbuka.